adalah definisi sinus, kosinus, tangen, kosekan, seken, dan kotangen menggunakan segitiga siku-siku. Dan untuk mempermudah kita dalam mempelajari definisi tersebut, kita perlu mengetahui nama-nama dari sisi-sisi segitiga ini jika alfa diletakkan di sebelah sini. Nah, untuk sisi yang sebelah sini ini disebut sisi miring. Sisi miring. Yang ini adalah sisi tegak, dan yang ini adalah sisi alas. Nah, selain itu ada juga disebut ini adalah hipotenusa. Yang ini adalah karena alfa ada di sini, maka sisi yang ada di depannya dikatakan sisi hadapan. Sisi hadapan. Dan yang ini adalah sisi samping. Nah, bagaimana jika alfa diletakkan di sebelah sini? Jika alfa diletakkan di sebelah sini, maka sisi hadapannya adalah yang dari sini, dan sisi sampingnya adalah ini. Nah, setelah mengetahui nama-nama dari sisi-sisi segitiga ini, maka itu dapat mempermudah kita untuk mengetahui setiap definisi dari istilah ini. Yang pertama yang akan kita lihat adalah sinus alfa. Sinus alfa adalah sisi hadapan per sisi miring. Sinus alfa sama dengan sisi hadapan per sisi miring, atau hipotenusa. Yang kedua, kosinus. Kosinus alfa. Kosinus alfa adalah sisi samping per hipotenusa. Sisi samping per hipotenusa. Dan tangen alfa itu sama dengan sisi hadapan per sisi samping. Sisi hadapan per sisi samping. Nah, untuk tangan sendiri kadang juga dikatakan tangen alfa itu sama dengan sinus alfa per cos alfa. Berikutnya adalah definisi dari kosekan, seken, dan kotangen. Jadi untuk kosekan, seken, dan kotangen, agar kita lebih mudah mengingatnya, ketiga ini adalah kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Kita lihat yang pertama, kita lanjut saja. Yang keempat adalah kosekan. Kosekan alfa itu sama dengan hipotenusa per sisi hadapan.
hipotenusa per sisi hadapan. Hipotenusa per sisi hadapan. Atau kosekant alfa itu sama saja dengan 1 per sin alfa. Yang kelima adalah sekant alfa. Sekant alfa adalah hipotenusa per sisi samping. Hipotenusa per sisi samping. Hipotenusa per sisi samping. Atau sekant alfa itu sama saja dengan 1 per cos alfa. Nah, yang terakhir adalah kotangan. Kotangan alfa itu adalah sisi samping per sisi hadapan. Samping per sisi hadapan. Atau kotangan alfa itu sama dengan 1 per tan. Kotangan alfa itu sama saja dengan 1 per tan alfa, atau sama saja dengan cos alfa per sin alfa. Nah, kita telah mengetahui definisi-definisi dari sinus hingga kotangan, dan definisi yang telah kita dapatkan akan mempermudah kita dalam menemukan identitas trigonometri. Nah, saat ini kita akan mencari identitas trigonometri menggunakan segitiga siku-siku. Nah, semua masih ingat tentang rumus Pythagoras? Menurut teorema Pythagoras. Nah, menurut teorema Pythagoras, ia mengatakan menurut teorema Pythagoras, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, jika kita misalkan sisi samping, jika alfa di sini, sisi sampingnya adalah ini, kita misalkan adalah A. Sisi hadapannya kita misalkan B, dan hipotenusanya kita misalkan C. Berarti menurut rumus Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah rumus Pythagoras. Nah, apa jadinya? Apa jadinya jika kedua ruas ini dibagi dengan C kuadrat? Kedua ruas dibagi C kuadrat. Coba kita lihat. A kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat itu sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat.
Coba kita lihat A kuadrat per C kuadrat. A per C. A per C, definisi yang telah kita dapatkan tadi, A per C berarti sisi samping per hipotenusa. Sisi samping per hipotenusa adalah cos alfa. Cos alfa, karena kita berbicara kuadrat berarti kuadrat ditambah B per C. B per C artinya sisi hadapan per hipotenusa. Sisi hadapan per hipotenusa tadi kita dapatkan adalah sinus alfa. Karena dia kuadrat maka dia kuadrat. C kuadrat per C kuadrat. Jika dua nilai yang sama dibagi maka akan menghasilkan nilai 1. Berarti cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka kita mendapatkan identitas trigonometri. Nah, dari identitas ini, dari persamaan ini kita mendapatkan persamaan lainnya, yaitu cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Dan ada juga sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, dari dua persamaan tadi yang telah kita dapatkan dari identitas trigonometri, kita akan mencoba mencari identitas lainnya. Coba kita coba yang pertama. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa. Nah, jika 1 per cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 per 1 kurang sin kuadrat alfa. 1 per cos alfa. Definisi yang tadi mengatakan 1 per cos itu sama dengan secant alfa. Karena dia kuadrat berarti secant kuadrat alfa. Nah, sama dengan 1. 1 tadi adalah di identitas trigonometri mengatakan sama saja cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa per 1 kurang sin kuadrat alfa. 1 kurang sin kuadrat alfa adalah cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa. Nah, sekarang secant kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Berarti secant kuadrat alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Nilai yang sama jika dibagikan akan menghasilkan nilai 1 ditambah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Sin per cos. Sin per cos artinya di definisi yang tadi dia adalah tangen alfa, berarti tan kuadrat alfa. Berarti kita mendapatkan nilai baru, identitas baru. Secant kuadrat alfa itu sama dengan 1 ditambah tan kuadrat alfa. Berikutnya adalah kita akan mencoba persamaan kedua dari identitas yang tadi, yaitu sin kuadrat alfa itu
sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, jika 1 per sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 per 1 kurang cos kuadrat alfa. 1 per sin kuadrat alfa. 1 per sin dalam definisi yang tadi dia mengatakan 1 per sin itu adalah kosekan alfa. Karena dia kuadrat berarti kosekan kuadrat alfa itu sama dengan 1 tadi adalah cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa per 1 kurang cos kuadrat alfa. 1 kurang cos kuadrat alfa adalah sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa. Nah, jadi kosekan kuadrat alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Berarti kosekan kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Cos per sin, definisi yang pertama tadi mengatakan cos per sin adalah kotangen. Berarti kotangen alfa. Karena dia kuadrat berarti kotangen kuadrat alfa ditambah sin per sin artinya 1. Kita mendapatkan identitas baru lagi. Kosekan kuadrat alfa sama dengan kotangen kuadrat alfa ditambah 1. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita tentang materi yang telah kita terima, kita akan mencoba membuktikan bahwa 1 kurang sin kuadrat A dikali tan kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Kita coba membuktikan 1 kurang sin kuadrat A. 1 kurang sin kuadrat A. Tadi kita mendapatkannya bahwa 1 kurang sin kuadrat A itu sama dengan cos. Maaf, tulis saya kembali. Kita buktikan pembuktian dari ruas kiri. 1 kurang sin kuadrat A tan kuadrat A sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Tadi dia mengatakan bahwa itu sama dengan cos kuadrat A. Tan kuadrat A. Tan kuadrat A dalam definisi tadi, tangen itu adalah sin per cos. Berarti sin kuadrat A per cos kuadrat A. Berarti cos kuadrat A kali sin kuadrat A per cos kuadrat A. Berarti cos kuadrat A dibagi habis cos kuadrat A, berarti sisanya adalah sin kuadrat A. Sin kuadrat A tadi didapatkan adalah itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Berarti dia terbukti sama.